Shalom, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Wemanje, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus adalah Raja Damai. Yesus Kristus adalah Raja Damai. Nubuatan Yesaya tentang Mesias, penyelamat dunia, benar-benar terbukti. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Raja Damai itu akan muncul dari keturunan Daud. Dan dalam Yesaya 11 ayat 1 dijelaskan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan tarik yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Lebih hebatnya lagi, Yesaya tidak hanya menubuatkan kelahiran Yesus Kristus. Dalam Yesaya 53 ayat 1-12, Yesaya menubuatkan juga tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata, tetapi penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus sebagai Raja Damai adalah bentuk kasih Allah kepada dunia ini. Dunia yang sering bergejolak, dunia yang sering perang, timbul berbagai macam bencana alam dan lain-lainnya, memerlukan kedamaian dan ketenangan. Dan kedamaian, ketenangan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias dan Raja Damai bagi seluruh dunia ini. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai dapat dipahami bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah dengan penuh damai dan sejahtera, jauh dari peperangan dan jauh dari kerusuhan. Raja Damai merupakan suatu pernyataan yang menegaskan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita secara jelas membawa damai bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, mengapa Yesus disebut Raja Damai? Yang pertama, Yesus disebut Raja Damai karena Yesus memiliki damai. Seorang pembawa damai, dia harus memiliki damai, dan damai itu dia bagikan kepada orang lain. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan berbunyi demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Poin yang kedua, mengapa Yesus disebut Raja Damai? Karena Yesus mampu memberi kedamaian. Damai dalam Alkitab ditulis dengan kata shalom dalam bahasa Ibrani. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata eirene yang berarti aman, tenang, dan penuh damai sejahtera. Damai yang Yesus berikan mampu mendamaikan kita dengan Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu bagi kami." Poin yang ketiga, mengapa Yesus disebut Raja Damai? Karena damai yang Dia berikan bersifat kekal. Damai yang Yesus beri tidak bersifat sementara, tetapi kekal. Baik untuk hidup kita saat ini maupun hidup kita yang akan datang. Hidup dalam kekekalan. Berbeda dengan raja-raja dunia yang hanya bisa berjanji memberi kedamaian dan ketenangan, tetapi belum tentu bisa mewujudkannya. Kalaupun bisa mewujudkannya, damai itu hanya bersifat sementara selama mereka berkuasa. Tetapi Yesus disebut Raja Damai karena kita bisa merasakan kedamaian itu di dalam Dia saat kita masih ada di muka bumi ini, dan saat kita meninggalkan bumi ini masuk dalam kehidupan yang kekal. Damainya selalu ada bagi kita umat-umatnya. Yesaya 32 ayat 17 berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan Yesus Kristus, dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan janjinya untuk datang pada kali yang kedua, membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Raja Damai. Dan pastikan hidup kita merasakan kedamaian, ketentraman yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepadanya, maka kita akan mendapatkan kedamaian di dalam Dia. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Jika renungan firman Tuhan ini menjadi berkat, maka Bapak Ibu bisa subscribe channel ini, bisa bagikan kepada orang-orang lain, bisa like dan komen. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menuntun dan memberkati kita semua. Shalom.